Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabarnya? Kalau Anda mengamati peristiwa yang terjadi di negara kita ini dari detik ke detik, itu benar-benar banyak sekali kejutan-kejutan deh. Karena sebenarnya ya kemarin itu hari Sabtu itu kan situasi unjuk rasa itu mulai terkendali ya. Bahkan misalnya mereka yang bergerombol di depan markas Brimob di Kuitang itu sudah bisa diminta eh, membubarkan diri, jalan sudah dibuka dan sebagainya. Tiba-tiba kita dikejutkan peristiwa lain, yakni di kawasan Tanjung Priok, rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Nasdem, Ahmad Sahroni, itu diserbu massa. Dan ini kan dia dikenal sebagai Crazy Rich, banyak sekali koleksi mobil-mobil mewahnya dan itu dijarah oleh massa. Apa sesungguhnya yang terjadi? Karena Presiden Prabowo baru saja mengumpulkan Panglima TNI dan memanggil Panglima TNI dan juga Kapolri dan minta agar unjuk rasa ditindak yang anarkis ditindak secara tegas. Saya akan ajak Anda berbincang dengan Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Mas Gersu. Sehat-sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa Tapi kabar? kalau kita lihat situasinya itu benar-benar eh, kalau kita sebenarnya mengamati peristiwa itu dari sejak rangkaian sebelumnya, kita nggak terlalu terkejut gitu. Tapi mungkin karena kita peristiwa yang terjadi berurutan, banyak orang yang terkejut-kejut ya, eh, Jeff. Ya, tentu saja kita prihatin ya dengan keadaan Hmm, yang sekarang. Dan sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sudah diingatkan, disampaikan dengan segala format ya. Ada yang hmm, formatnya betul-betul soft, ada yang hmm, keras. hmm. Tapi kan kelihatannya ingatan-ingatan atau reminder itu tidak mendapat respon positif. Jadi Ya. Hmm, yang terjadi adalah satu akumulasi kemarahan warga hmm, yang bukan berlangsung sekarang. Kalau dalam definisi saya sebetulnya pemerintahan sekarang belum mendapatkan amarah sebenarnya, Pak. Karena masih hmm, baru kan. hmm. Tapi amarah itu adalah ditumpuk dari pemerintahan yang dulu 10 yang tahun ya. 10 tahun yang sayangnya Hmm, ketika defisit trust itu berlangsung itu hmm. digendong oleh pemerintah baru. Nah, Ya. harapan publik untuk segera disengage atau disconnect, Hmm, memutus rangkaian itu kan sampai hari ini belum terlihat. Eh, betul. Banyak sekali orang-orang lama di dalam, termasuk orang Hmm, lama yang bermasalah. hmm, Tindakan-tindakannya tidak mencerminkan ada perubahan. Padahal hmm, sebenarnya kan esensi demokrasi kan begitu selesai satu pemerintahan, hmm. masuk pemerintahan baru, ada pembaruan, ada perbaikan. Nah, Ya, nah ya. sementara pemimpin tertingginya dari waktu ke waktu tidak pernah menyurutkan signal bahwa ada ketergantungan, Hmm, ada hmm, 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 penghargaan hmm. yang akhirnya memang istilahnya beliau tuh dengan sukarela menggendong masalah-masa lalu menjadi Ya. masalah. Jadi instead of 10 years atau 10 tahun periode kemudian selesai Hmm, masuk periode baru, tapi hmm. ini terasa seperti pemerintahan lama yang digendong oleh pemerintahan baru. Nah, akibat dari ini semua adalah pemerintahan baru ini mewarisi masalah-masalah yang dibuat oleh yang lama. Dan Mhm, kita prihatin dengan apa yang terjadi di Tanjung Priok tadi ya, seorang mhm, mhm, anggota DPR mhm. diserbu rumahnya. Orde Baru jatuh tahun 98 tidak pernah begitu. Yang diserbu Ya. adalah tempat-tempat umum gitu ya, tapi Mhm. pribadi-pribadi terjaga karena ada respek yang cukup pada petinggi-petinggi negara pada waktu itu sebetulnya. Yes. Eh, Sementara sekarang ini kan sebetulnya apa ya? Ini seperti menggali lubang sendiri Mhm. eh, yang menyebabkan eh, apa antara otoritas sama wibawa atau legitimasi itu jomplang. Mhm, mhm, Otoritasnya mungkin tampak kuat, tapi legitimasi defisit. Apa itu legitimasi sumbernya? Ya sumbernya dari integritas, dari perilaku luhur, mhm, kejujuran, kesederhanaan, mhm, tapi prestasi yang baik gitu ya. Otoritas bisa ditumpuk, tapi begitu terjadi defisit antara otoritas dan legitimasi, itulah yang terjadi sekarang dan kita prihatin, kita berdoa mudah-mudahan keadaan segera stabil dan mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo ini coba masih terus salahkan menyebut presiden tuh. mhm, mhm. Eh,
mudah-mudahan Pak Prabowo ini tidak masuk ke dalam ranah yang makin memperkeras sikap warga. Misalnya Ya. tadi kita mendengar satu berita dari media massa bahwa Hmm, instruksinya Presiden itu hmm, menindak keras, menindak hmm, tegas ya. hmm. Kalau menindak keras diterjemahkan dengan menembus segala cara, menurut Mhm. saya itu adalah satu sikap yang sebetulnya sedang menambah api, menambah bensin, menambah Ya, bahan bakar. ya. Sementara warga sedang butuh pengayoman, sedang butuh ketenangan, butuh Hmm, hmm. butuh diayomi lah kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau dari pernyataan Anda tadi, ya Anda melihat sebenarnya akar persoalannya sekarang ini unjuk rasa dan kemarahan di mana-mana itu ya karena beban berat di masyarakat kita dan kemudian mereka frustrasi karena tadinya mereka berharap ada pemerintahan baru yang berbeda dengan pemerintahan yang lama, tapi ternyata kok tanda-tandanya belum terlihat, gitu ya? Ada yang menganalisis bahwa ini adalah kemarahan kelas menengah, eh, Hmm, hmm, yaitu orang-orang yang tahu masalah, orang-orang hmm, yang hmm, terkoneksi dengan gadget ya, hmm, tahu situasi hari-hari, tahu hmm, politik, tahu kebijakan. hmm, Nah, kaum kelas menengah ini baik itu ASN, apakah pegawai BUMN, apakah swasta, hmm, itu kan membicarakan apa-apa yang tidak hmm, proper kan, seperti hmm, itu kan. hmm, Nah, kebetulan Pati meletus belum selesai, tiba-tiba ada acara joget-joget di DPR kan. hmm, 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 Dalam keadaan masyarakat sudah mulai tidak nyaman, sudah mulai getem-getem hmm, lah istilahnya hmm. gitu. Ya, ya. Kemudian diteruskan 17 Agustus. Hmm. eh, Di saya kira istana ya. bagi orang yang berpikir itu berharap acara 17-an di istana itu lebih banyak hikmat. Kita kita menghargai orang bergembira, tapi Iya, bahwa keadaan sekarang ya. kemudian Mhm. menunjukkan kegembiraan berlebihan, Yes, itu setuju. menurut saya tidak, ya tidak tidak menjaga kewajaran. Nah, disambung lagi dengan statement-statement dari Ya, eh, para anggota DPR kan yang ya, seperti melecehkan pandangan masyarakat. ya. Jadi ini menumpuk mengakumulasi, kemudian dikaitkan dengan cerita masa lalu. Nah, sekarang kita lihat mengapa penyebarannya begitu luas, begitu cepat. Mhm. Jangan salah bahwa teman-teman ojol ini adalah teman-teman yang berpendidikan. Oke. Baik baik itu Mhm. mungkin betul-betul pada waktu lulus sarjana itu nggak ada pekerjaan, jadi melamarlah ke ojol. Yes. Tapi Ada yang kena PHK, penambahan, ya. Ada yang kena PHK, yes, cari ada kerjaan PHK. baru nggak dapet. Kemudian ada baru lulus sekolah, mau cari pekerjaan, lapangan kerja tidak tersedia. Dan yang paling mudah itu Persis. jadi ojol gitu kan ya. Ojol, Ya. ojol. Mhm. Dan itu artinya itu teman-teman ojol, teman-teman yang terkoneksi dengan baik dan Oke. membicarakan sambil menunggu itu kan membicarakan keadaan gitu. Menarik, menarik. Karena Eh, saya menduganya tadi ini orang miskin kota, tapi ini orang miskin yang terdidik ya, gitu, yang dipaksa betul. menjadi miskin. Oke, ya. Orang-orang yang termarginalkan begitu ya. Mhm, mhm. Nah, siapa sahabat dari teman-teman ojol itu? Itu customer, Pak. Customer orang-orang yang pegawai bekerja di kantor-kantor gitu ya, Iya, iya, yang tinggal di ya. kos-kosan di mana-mana Dan itu. saya masih menyela Anda sedikit. Saya pengguna transportasi umum dan saya sangat sering menggunakan ojol. Dan ternyata mereka itu, ya, ternyata mereka ini bukan mau pamer ya. Mereka ternyata itu udah subscriber dari Subono Point maupun Rocky Gerung official. Itu artinya kan bukan kemudian dia melebih-lebihkan. Ya mereka orang yang mengikuti perkembangan gitu. Persis, persis. Hmm, Nah, bedanya dengan 98 kalau mau hmm, membandingkan, hmm, eh, saya waktu itu dosen masih berapa tahun mengajar lah, hmm, bergaul sama anak-anak muda, anak-anak hmm, mahasiswa itu. hmm. Kan berita lewat TV sama lewat koran ya. Iya. Hmm, Jadi kita ada waktu untuk mengendapkan tuh, hmm, hmm, nonton TV dulu hmm, malam harinya, hmm, hmm, kemudian baca koran besok paginya gitu. hmm, Baru ada reaksi. Sekarang ini kan hmm, hmm. real time. Yes. Eh, Hmm, pada waktu yang bersamaan tadi sore, hmm. seluruh grup itu menyebarkan gambar bagaimana rumah seorang anggota DPR itu diserbu rame-rame gitu, ya. Ya. Sambil ada hujan duit segala macam gitu. Dan Jadi saya potong sebentar. Sebelumnya itu muncul video, muncul foto-foto katanya Ahmad Saroni itu kabur ke Singapura, gitu kan? Dan yang mengposting itu adalah seorang influencer juga yang sangat populer, Ferry Irfandi, siapa? Ferry Irfandi dari ya? Rwanda ya. Ferry Irfandi ya. Jadi jadi memang keadaan sekarang harusnya Hmm. menjadi pelajaran bahwa Anda nggak bisa sembunyi. Mhm, mhm, Kamera di mana-mana, influencer di mana-mana, orang pegang HP di mana-mana, dan setiap perilaku yang
berbeda, apalagi secara negatif berbeda gitu ya, Hmm. itu pasti jadi perhatian itu. Dan Ya. dan ini barangkali pelajaran penting bahwa begitu Anda masuk ke ranah publik, mau jadi anggota DPR, pimpinan partai, jadi menteri, jadi wakil menteri, bupati, wali kota, presiden apalagi, Hmm. hidupmu adalah di publik dan nggak bisa tuh menggunakan standar-standar eh, ganda gitu ya. Jadi misalnya terhadap anggota DPR, memangnya rakyat itu nggak marah tuh ada nomor khusus anggota DPR, ya Ya, kan? plat mobil Kadang-kadang maksudnya nomor ya. khusus itu Hmm. Hmm. masuk ke wilayah subway kalau busway kalau di Hmm. Jakarta gitu ya. Hmm. Jadi memang ini adalah buah dari eh, perilaku yang saya menyebutnya melampaui batas kewajaran gitu. Ya. Dan kalau ini Mungkin tidak ada. ngomong-ngomong ya, kalau ngomong Sahroni karena kebetulan dia anggota Komisi 3, mereka ini punya Hmm, pelat khusus dari polisi loh. Anda ingat dulu Arteria Dahlan yang ribut-ribut pada waktu itu ya. ya, Dan ya, bahkan saya pernah ketemu juga seorang anggota istri dari seorang anggota Komisi 3 menggunakan platnya mobil polisi dan itu artinya kan mereka mendapat keistimewaan di jalan raya. beberapa anggota Komisi 1 Mhm. menggunakan plat militer. Mhm. Jadi Mhm. pertalian seperti ini tuh sebenarnya pertalian kolutif kan, yang Iya. seharusnya Mhm. DPR menjadi pengawas dari instansi pemerintah malah take benefit. Itu Mhm. dalam kategori norma tertinggi Mhm. korupsi itu. Iya. Apa itu korupsi? Korupsi adalah menggunakan kewenangan publik untuk memperoleh benefit pribadi. Mungkin dia kepengen lancar kemana-mana dengan plat militer atau polisi atau khusus. Kemudian karena dia punya pengaruh publik sebagai anggota DPR, dia minta kepada instansi yang diawasinya, kasihlah saya plat nomor. Nah Iya. ini gini-gini Iya. tuh satu persatu terus numpuk dan akhirnya Numpuk ya, 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 ya. begitu Tapi, ada letupan, ada trigger, hmm, ada pemicu, nggak bisa oke. dihentikan. Tapi nanti dulu, kalau mencermati penjelasan Anda melihat bahwa ini persoalan sekarang ini adalah persoalan internal yang menumpuk. Tapi kan ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah campur tangan asing. Ya, itu Presiden juga menyatakan ada non-state actor gitu yang sehingga kemudian terjadi kerusuhan seperti sekarang ini. Ya kita mikir pakai rasio saja lah. Asing Mhm. mana yang mau campur sama urusan kita gitu ya. Mhm. Mhm. Maksudnya negara masing-masing aja sekarang lagi repot, ya kan? Iya, iya, Ekonomi iya. Amerika lagi repot, Eropa Iya. lagi repot, Iya. Jepang lagi berhadapan sama Mhm. declining productive age Mhm. gitu ya, Mhm. aging society gitu. Mhm. Singapura sedang menghadapi satu Iya. suasana di mana dia menghadapi transisi karena dulu kan Mhm. hubnya di Singapura, sekarang hubnya ada di Iya. Timur Tengah segala macam. Iya, Jadi iya. China juga menghadapi tekanan. Jadi menurut saya sih sementara abaikan itu ada teori-teori konspirasi. Dan Hmm. kalau teori konspirasi diyakini, diamini artinya sama dengan kita underestimate pada kemampuan negara sendiri, underestimate pada pengetahuan rakyat, underestimate pada kemampuan intelijen kita. Kok Iya, bisa disusupi gitu iya. ya? Tapi bahayanya adalah kemudian ketika kita salah, ini kan diagnosis ya, kalau kita ngomong orang sakit Ya, gitu ya, salah ya. diagnosis, salah ngobatinya. Dan kalau dalam pemerintah salah diagnosis, salah ambil kebijakan. Jadinya terjadi seperti yang Anda sebut tadi, tidak keras gitu. Setiap kali ada pelaku, padahal sebenarnya bukan soal keras atau tidak, gitu. Ini ini memang bisa jadi mismatch antara Ya. bacaan lapangan sama Hmm. Hmm. eh, tindakan. Karena salah satu yang menjadi isu juga adalah eh, ini dengan segala hormat ya, Hmm. Bapak Presiden kita ini kan dalam waktu 10 bulan ini menjelang 10 bulan ini kan sangat sering bepergian ke luar negeri Hmm. kan. Hmm. Diplomasi Hmm. internasional sangat sangat advance, sangat maju gitu. Hmm. Dan itu menyebabkan mungkin kontinuitas pada pemahaman di lapangan itu terputus-putus gitu. Hmm. Nah, jadi ketika menghadapi krisis yang tidak diduga, muncul assessment yang berbeda dari kenyataan. Hmm. Bahkan menurut saya ada kecenderungan atau pertanyaan barangkali ya, Hmm. lebih hati-hati lah. Hmm. Pertanyaan, apakah ada proses menyampaikan keadaan apa adanya tanpa Hmm. apa, tanpa kecemasan, tanpa ketakutan gitu. Itu Ya. yang menyebabkan tadi kita perlu memberi warning, Hmm. jangan salah diagnosis, salah treatment, kemudian muncul kekerasan karena Ya. kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Hmm. Dan ingat bahwa ini bukan campur tangan asing munculnya ini. Yang Hmm. men-trigger adalah perilaku kita sendiri. Ya. Hmm. Perilaku kita sendiri. Kalau tidak ada perilaku-perilaku yang lucu-lucu, yang tadi Hmm. yang saya sebut melampaui batas kewajaran, Mhm. nggak ada. Rakyat kita ini sangat toleran, sangat
hormat pada pemimpin sebetulnya. Ya. Eh, jadi kalau sampai pada keadaan seperti ini tuh harusnya introspeksi ada yang salah. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan ini. Kan seolah-olah sekarang ini upaya dari polisi, propam segala macam menyelidiki gitu ya. Hmm. Investigasi yang bersalah siapa. Hmm. Kemudian perintah presiden juga begitu, adili tindak seadil. Itu betul, itu Hmm. satu aspek. Tapi ini bukan soal SOP yang dilanggar oleh para prajurit paling depan itu. Hmm. Prajurit paling depan itu sudahlah seharian kepanasan, stres, Hmm. ngadepi masa yang keras. Hmm. Tapi juga jangan lupa, di antara mereka tuh stres ngadepi perilaku mewah, perilaku hedonis atasan-atasannya itu. Hmm. Hmm. Mereka tahu itu atasan-atasannya itu banyak yang hidupnya Ya. melampaui kewajaran gitu ya. Hmm. 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 Dan mungkin juga sebagian tahu bagaimana uang itu diperoleh. Jadi ada satu akumulasi gumpalan ketidaksukaan atau ketidaknyamanan juga di antara para prajurit gitu. Jadi kalau terjadi kemudian seperti kemarin itu, jangan bolak-balik yang dikejar itu orang paling depan gitu. Paling Hmm. depan itu kan sebenarnya pelaksana perintah. Ya, nggak ada Jadi yang salah, yang nggak para juri itu nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah ya komandannya, ya, gitu. betul. Hmm. Jadi kalau ada masalah apa-apa tuh prajurit nggak salah, yang salah adalah jenderalnya gitu. Dan Hmm. dan menurut saya yang bisa dilakukan adalah introspeksi apa yang menyebabkan ini semua. Dan Hmm. saya menyebutkan dalam Twitter maupun tulisan itu kita perlu koreksi total, koreksi fundamental Hmm. dalam cara pandang kekuasaan dan juga cara mengelola kekuasaan. Karena kekuasaan yang divisif, yang membelah-belah, kekuasaan yang self-centered, yang urusannya diri sendiri, Hmm. yang sentralistik, yang orientasinya pada diri dan keluarga, yang dipakai untuk abuse, Hmm. untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Hmm. Itu adalah kekuasaan yang sebetulnya berada di tiang-tiang yang rapuh. Nah, tiang rapuh ini sekarang waktunya ambruk. Eh, Mengapa? Karena tadi antar tiang-tiang yang saling bertubrukan, saling menggerogoti itu pada waktunya akan membuat stage atau panggung kekuasaan ini tidak bisa lagi mampu ditahan gitu. Ya, ya. Dan ini kan, mari kalau kita lihat ini ya, secara kronologis, walaupun ini sebenarnya hanya puncaknya, kan sebenarnya dimulai dari unjuk rasa tanggal 25 Agustus. Yang Ya, pada waktu itu dipicu oleh kemarahan publik karena tunjangan anggota DPR yang besar, hmm, tunjangan gaji yang sampai 100 juta. Walaupun sebenarnya kalau mereka tahu penghasilan dari anggota DPR itu lebih dari itu, 100 juta itu kecil. Ya, lebih gede karena masih ada namanya uang reses dan sebagainya yang sebenarnya praktek nggak akan sampai ke kemana. Kudapil aja, kunjungan dapil itu dalam, saya baru saja bicara dengan seorang anggota DPR, saya tanya berapa ke penghasilan kalian tuh, oh besar mas, 100 juta itu kecil karena reses itu prakteknya dia masuk kantong mereka. Kundapil itu setahun ada 8 kali dan setiap ya, kali 1 kali 140 juta. Ini yang ngomong anggota DPR loh ya, yang pada saya yang bilang. Dan kemudian belum lagi ada SPJ. Dan tahu nggak hari ini bahwa lagi rame ada Komisi 11 yang sedang berkunjung ke, katanya studi banding ke Australia, tapi para ya, mahasiswa kita di sana tahu mereka juga melakukan tidak melakukan banyak aktivitas pelesirannya gitu. Ini kan saya bilang kok nggak sensitif dalam situasi seperti ini, mereka masih melakukan seperti itu gitu loh. Tanggal 25 kan kemudian gitu. Kemudian tanggal 28 itu buruh yang melakukan itu kan. Nah, ya, tanggal 29 BEM, rencananya kan BEM itu mau melakukan unjuk rasa, tetapi kemudian mereka batalkan karena mereka takut kalau ada ya, yang menunggangi itu. Tetapi ketika ya. dipicu oleh peristiwanya Afan Kurniawan, kemudian mereka akhirnya tetap memutuskan turun Turun semua. Ya. mahasiswa. Jadi dari sini saja kita lihat sebenarnya rangkaian-rangkaian itu, dan ini saya waktu terjadi Afan Kurniawan saya jadi teringat apa yang terjadi di Tunisia yang kemudian Hmm, memicu Arab Spring gitu. ya. Eh, kita berduka atas Ya, wafatnya Afan dan juga ya, korban-korban lain ya. Di Makassar ada 3 orang segala macam ya. gitu. Hmm. Di berbagai tempat juga mungkin ada. Kita berduka sangat. Hmm. Tapi kita tidak boleh menyederhanakan bahwa ini adalah soal meninggalnya Afan gitu. Meninggalnya Ya, Afan itu akibat gitu. ya. Eh, dan benar sekali bisa jadi hal yang sebetulnya bukan merupakan bagian dari skenario besar itu menjadi pemicu hal yang lebih besar. Tadi Betul. Afan itu kan Hmm. diketahui Hmm. bukan sedang ikut unjuk rasa, tapi Bukan sedang ngantar menjalankan pesanan, tugas, ya. ngantar Hmm. makanan, Hmm. kemudian jadi korban Menyeberang gitu. jalan Jadi dia. Hmm. betul, betul. Kalau lihat videonya kan memang dia Hmm. Hmm. dia bukan bagian dari kerumunan massa gitu ya. Ya. Nah, jadi akhirnya begini, akhirnya kita melihat bahkan ketika di lapangan sudah terjadi demonstrasi unjuk rasa pun, sensitivitas itu tidak terbangun gitu. Ya.
eh, mari kita lihat di antara pejabat publik yang memberikan statement, Hmm. fokusnya pada meminta supaya pelakunya ditindak, Hmm. kemudian beramai-ramai membantu Afan itu, Hmm. sambil mohon maaf sekali lagi mohon maaf, sambil pamer wajah gitu ya. Hmm. Orang lagi keselipahan, lagi berduka tuh dijadikan sarana untuk Hmm. political flexing gitu. Hmm. Eh, Pak, Ibu, bukan itu persoalannya. Hmm. Memang betul mereka kebetulan Mas Afan ini keluarganya sangat prihatin lah, semua Hmm. semua tahu itu. Tapi bukan kemudian digunakan sebagai bahan atau sarana Ya. untuk menyelesaikan dengan cara-cara materi gitu. Hmm. Dikasih rumah, dikasih mau apa namanya, dikasih motor, dikasih macam-macam, itu tidak akan mengembalikan nyawa kan. Hmm. Jadi Hmm. yang mesti dipikirkan adalah kenapa ini semua terjadi, akar masalahnya apa. Dan tidak ada sampai hari ini seorang pejabat pun yang mengedras akar Hmm. masalah gitu. Hmm. Yang disuruh diburu adalah pelaku yang di lapangan itu Hmm. gitu. Ya. Menurut saya ini, kembali saya katakan tadi, ini waktunya melakukan koreksi total atas cara pandang kekuasaan. Hmm. Saya ini bicara sebagai pembayar pajak ya. Dan Hmm. sekarang ini muncul kesadaran masif sekali di kalangan masyarakat bahwa ada hubungan antara apa yang dia bayar sebagai pajak kepada negara itu, Hmm. kemudian dengan kekecewaan mereka pada perilaku para penyelenggara negara. Sekarang sekarang boleh muncul kesadaran itu karena semuanya dikaitkan kan begitu kan. Hmm. Hmm. Nah, kalau mereka menyadari bahwa hidup mereka itu dari mulai kantornya, dari mulai pakaiannya, seragamnya, tanda pangkatnya, Hmm. pelurunya, senjatanya, Hmm. kendaraannya, tempat pesta-pesta yang digunakan oleh mereka itu Hmm. disadari bahwa itu punya rakyat, bahwa Hmm. itu iuran rakyat, maka dia akan menempatkan diri sebagai, oh ternyata saya ini tidak lebih dari pelayan. Nah, Hmm. kalau pelayan perilakunya, mohon maaf ya, pecicilan begitu terus yang dilayani atau majikannya mau bagaimana tuh kalau kita punya pelayan begitu. Jadi Hmm. kesadaran ini mesti dibangun kembali, dikembalikan, dan nilai-nilai luhur, kejujuran, kesederhanaan, kepatutan, kewajaran mesti dikembalikan Hmm. karena itulah akar persoalan yang sedang kita punya. Ya. Dan ini mewabah kemana-mana, Mas Heru, bukan hanya Ya. di level Hmm. pusat kan, ke Ya. daerah Ya. juga. Hmm. Saya sebetulnya sedih sekali melihat simbol-simbol demokrasi kita itu dirusak, dibakar di berbagai kota kan, anggota Ya. apa Kantor gedung-gedung DPR, DPRD di ya. DPRD itu. Eh, Nah, bahkan kan bayangin dan begini, polsek-polsek juga dirusak. Kan itu sebenarnya polsek-polsek. ya. Bayangkan begini, DPR harusnya menjadi rumah rakyat, DPR di rumah rakyat, Hmm. kemudian polisi adalah pelindung dan pengayom rakyat. Yes. Hmm. Sekarang menghadapi suasana itu artinya memang terjadi disfungsi, terjadi Hmm. apa namanya, terjadi kelumpuhan fungsi dari masing-masing instrumen itu dan Hmm. kita tidak ingin itu terus terjadi. Karena itu caranya adalah kita kembalikan tadi nilai-nilai luhur itu dan kemudian ditunjukkan dengan serius. Hmm. Sekarang ini bukan waktunya kemudian memperkencang atau mempertegas atau menggunakan kekerasan untuk Ya. Menunjukkan mengatur otoritas warga. gitu Ini ya. harusnya Ya. Hmm. betul, Hmm. karena mesti dialog, mesti nunjukin Ya. Hmm. satunya kata dan perbuatan gitu. Hmm. Hmm. Kalau dikatakan efisiensi, mari kita berkaca apakah pejabat tinggi negara Hmm. sudah menunjukkan efisiensi itu. Ya. Hmm. Menurut pandangan saya pernah di kabinetnya Pak Jokowi, pernah berada di pemerintahnya Pak SBY, Hmm. pernah berada di pemerintahnya, saya pernah jadi pegawai negeri. Hmm. Tidak ada pesta-pesta, tidak ada acara-acara yang semeriah yang sekarang dalam 10 bulan terakhir. Ya. Hmm. Pesta, acara, seremoni segala macam, Hmm. semuanya mengkilap dengan Hmm. dan itu tidak menunjukkan apa yang dikatakan efisiensi terjadi gitu. Hmm. Ya. Eh, ini ini sesuatu yang sangat fundamental Hmm. dan karena itu mari kita kembalikan esensi jabatan publik, peran publik sebagai pelayan warga, dan karena itu dengarkanlah warga baik-baik. Hmm. Dan prioritasnya adalah pada orang-orang 40% yang kurang beruntung yang sekarang mereka membutuhkan pekerjaan, bukan bantuan sosial itu. Mereka Hmm. membutuhkan income yang cukup, yang berharga diri, Ya. mereka Hmm. bantuan kesehatan, pendidikan segala macam. Hmm. Ini yang menurut saya harus menjadi perenungan dari teman-teman yang di dalam. Saya ingin mengingatkan kembali Pak Mas Herju, bagi saya Pilpres adalah selesai tanggal 22 April Hmm. 2024, yaitu Hmm. ketika
MK mengumumkan keputusannya. Yang jadi presiden adalah Pak Prabowo, wakilnya adalah Gibran. Baiklah kita ikuti konstitusi dan karena itu sejak itu harusnya Pak Prabowo betul-betul bisa menegakkan leadershipnya gitu. Dan kita menunggu itu. Ya. Ada satu fenomena yang menarik. Kemarin setelah presiden menyampaikan himbauannya, ternyata yang terjadi di lapangan adalah perluasan demonstrasi gitu. Ini artinya ada alarm soal kredibilitas dari pemimpin kita gitu. Dan kalau ini tidak diperbaiki, maka semakin banyak hal-hal yang dibicarakan bukannya diikuti oleh warga, tapi kemudian menimbulkan perlawanan. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus dengan sangat hati-hati dibicarakan di internalnya Pak Prabowo supaya hal-hal seperti ini tidak terus berlangsung. Ya. Saya justru seperti biasa ya, kalau kita diskusikan, kita kemudian bicara juga soal dalam tanda petik kita menyebutnya solusi atau apa. Saya juga Ya. melihat justru dalam situasi seperti sekarang ini justru momentum yang paling bagus buat Pak Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinannya begitu. Dan sebenarnya petanya jelas. Misalnya publik itu melihat salah satu yang dituntut itu ganti Kapolri. Misalnya begitu ya. Yang ini yang sudah menggema. Dan saya kira ini menjadi momentum. Kalau saya melihat, kita kan pernah bicara juga. Kalau kita benerin aja ini aparat-aparat penegak hukum di kita, yang kita sebut criminal justice system itu ya. Ada namanya kepolisian, kejaksaan, dan kemudian kehakiman di situ. Kalau ini benar, saya kira itu semua bisa benar. Nah, kenapa nggak ini, bukannya menurut Anda ini momentum buat Pak Prabowo untuk mengambil langkah itu? Banyak analisis yang mengatakan kalau pemerintah sekarang punya target tumbuh 8%, Ya. PR-nya satu aja. Mm. Beresan korupsi, tegakkan hukum. Yes. Itu terlalu banyak yang mengatakan begitu gitu. Mm. Karena infrastruktur dibangun oleh Pak Jokowi cukup baik lah. SDM ada, market ada, duit relatif-relatif lah ada. Mm. Tapi tidak mungkin ada investasi tambahan kalau hukumnya tidak tegak. Mm. Sekarang gini, bayangkan hari ini ya, siapapun investor baik dalam negeri maupun luar negeri, Mm. kalau melihat mobil polisi dibakar massa, Mm. kantor polisi itu artinya kan tidak ada order. There is Iya. no order. Nggak ada Mm. tata hukum. Nah, Mm. tadi sebetulnya benar sekali. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah baru untuk mengatakan Mm. cut off. Saya punya Yes. urusan sendiri. Mm. Benar itu dikatakan berulang-ulang Mm. dari mulai masa kampanye, waktu Mm. pelantikan, pidato-pidato di luar negeri. Bahkan sampai kemarin ketika demo sudah meletus tuh Mm. masih mengatakan lagi bahwa pemerintah kuat, kita akan Mm. atasi korupsi, kita akan menegakkan hukum segala macam. Tapi kenyataannya seperti apa? Nah, ini Mm. kembali defisit antara otoritas Mm. dengan legitimasi itu munculnya ketika kata-kata tidak diikuti dengan perbuatan atau kata-kata bertuburkan dengan tindakan gitu. Nah, eh, saya kira kita belum terlambat dan mudah-mudahan ini kan satu wake up call sebetulnya kan, Ya. meskipun Mm. ongkosnya mahal sekali. Mm. Wake up call dan mudah-mudahan the current administration atau pemerintah sekarang itu betul-betul menata. Dan tadi misalnya, mari kita lihat memangnya Kapolri mau berapa lama? Mm. Kan sudah waktunya diganti juga gitu kan. Mm. Apalagi dengan keadaan begini. Mm. Begitupun Panglima TNI, begitupun Jaksa Agung. Dan banyak sekali fungsionaris yang Mm. seharusnya Mm. begitu ganti pemerintahan itu diperbarui dan Mm. eh, nggak usah punya mimpi mau menjangkau seluruh warna lah. Iya. Eh, Mm. yang dalam warna sendiri aja pasti ada orang-orang baik kok. Dan Mm. dan itu waktunya diberi kesempatan gitu. Mm. Jadi eh, satukan antara pernyataan dengan tindakan dan itu akan membangun kembali kredibilitas Mm. pemerintah Mm. dan mudah-mudahan masyarakat akhirnya melihat bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau terus-menerus bertuburkan antara retorika, omongan dengan tindakan-tindakan, makin hari kredibilitas makin turun. Ya. Dan krisis itu diatasi dengan tiga hal. Mm. Nomor satu, kejujuran, mengakui apa adanya gitu ya. Mm. Yang kedua, satunya kata dan perbuatan. Mm. Nah, yang ketiga adalah komunikasi yang baik gitu. Nah, tiga ini menjadi resep untuk mengatasi krisis. Dan kita harus kita akui kita dalam keadaan krisis, eh,
setiap petinggi negara membutuhkan tiga hal itu untuk Ya, membuat masyarakat kembali percaya pada ya, pemerintahan. ya. Em, saya ajak sedikit ke lapangan ya, tapi kemudian jangan kemudian salah ditafsirkan. Kalau kita lihat realitas hari ini ketika unjuk rasa, ada satu eh, lembaga di pemerintahan, yakni TNI, yang kelihatan sangat dipercaya oleh publik dan dia bisa tampil mengayomi tanpa senjata, tanpa apa, dia bisa mengendalikan publik. Tapi jangan salah ya, kemudian oh itu TNI yang enggak. Tapi itu menunjukkan betapa masih ada loh elemen dalam pemerintahan kita yang masih bisa ketika dia menunjukkan kredibilitasnya, dia menunjukkan empatinya kepada publik, rakyat bisa menerima. Dan itu menurut saya Ya. modal yang harus dianukan oleh pemerintah begitu. Saya setuju sekali bahwa Hmm. setiap masa itu selalu ada Hmm. elemen negatif, tapi juga banyak elemen positif gitu. Yes. Nah, Hmm. elemen positifnya mesti dimanfaatkan. Bahkan umpamanya cukup ada tenaga atau kemampuan atau kekuatan atau komitmen untuk menata pasukan internalnya, itu sebenarnya kan waktu yang terbaik sekarang gitu. Yes. Karena orang-orang yang di mata publik sudah dianggap bermasalah, Hmm. mengapa mesti terus menerus ada di sana gitu. Ya. Itu juga menjadi sorotan masyarakat. Eh, ini juga saya mau tambahkan, saya masih bicara ini. Hmm. Eh, kita senang sejumlah orang-orang penting, tokoh-tokoh yang berjasa itu mendapatkan bintang jasa. Oke. Hati-hati nih kalau udah ngomongin bidang jasa ini. Oke. Tapi Hmm. tanggal berapa tuh pembagian bintang jasa tuh? Saya lupa perintahnya beberapa hari yang lalu dan saya banyak mendapat kemudian mendapat respon yang negatif terhadap orang-orang yang diberi bintang jasa itu. Lihat nama-nama itu, mungkin Hmm. juga mereka itu berhak pada waktunya. Tapi Ah, sebagian baru bekerja, baru mulai bekerja kan, baru iya. mulai bekerja sebagai Hmm. pejabat negara gitu. Hmm. Dan Hmm. apa tidak cukup sabar menunggu Hmm. Hmm. satu Hmm. dua tahun ke depan, 5 tahun ke depan barangkali itu kan lebih Hmm. elok. Dan Ya. kembali asas kepatutan kewajaran itu di mana gitu. Kalau Ya. ditanya, memang pasal apa yang dilanggar? Tidak ada, nggak Hmm. melanggar pasal, nggak ada. Itu Hmm. prerogatifnya presiden dan mungkin ada panitia penentu lah. Hmm. Hmm. Tapi yang terjadi sekarang adalah karena sejumlah penampilan, sejumlah perilaku, sejumlah kata-kata, sejumlah tindakan daripada pejabat publik Hmm. melampaui batas-batas kewajaran. Hmm. Hmm. Hukum tidak dilanggar, tapi kewajaran itu ada dalam hati dan itu yang Hmm. mengusik rasa adil masyarakat gitu. Jadi Yes. mari kita daftar baik-baik apa-apa yang tadi disebut melampaui batas kewajaran itu, kemudian lakukan introspeksi, bangun kembali public trust, ekonomi kita harus dibangun sebaik-baiknya, dan jangan sampai krisis ekonomi ini bertemu krisis politik. Ya. Begitu krisis politik ketemu krisis ekonomi akan crash dan Ya. akhirnya yang korban juga rakyat lagi sih. Kalau elit barangkali dia punya cara. Hmm. Sekarang ini kan kemarin saya mendapat kabar dari seorang sahabat yang bekerja di penerbangan. Hmm. Betapa sibuknya hari-hari ini menerbangkan para elit, termasuk Hmm. sejumlah anggota DPR ke luar negeri gitu ya, dan keluarganya gitu. Ya. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka juga punya perasaan bersalah sebetulnya. Hmm. Nah, kembali pada keadaan sekarang bahwa HP ini merekam segalanya, jadi jangan ada estimate. Hmm. Semua tindak tanduk kita direkam pada Hmm. waktunya dikeluarkan. Hmm. Dan mari kita gunakan kesempatan ini untuk introspeksi dan kemudian kembali pada kewajaran, kembali berpihak pada kewajaran istilah dalam buku saya itu. Jadi itu hanya itu yang mungkin bisa membuat trust level itu naik lagi, kemudian kita bisa damai, bisa tenang bekerja Ya. untuk mencapai tujuan-tujuan kita bersama. Yes. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said, ini Rektor Universitas Harkat Negeri dan juga Ketua Institut Harkat Negeri ya. Ya, dan saya Terima kira kasih. ya dalam situasi seperti ini kita pasti tetap melihat ada cahaya di ujung terowongan dan saya kira kita serukan kepada seluruh elemen anak bangsa jangan pernah berhenti mencintai Indonesia dan beri kontribusi sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing ya. Kalau saya boleh menutup Hmm. dengan satu pesan kepada teman-teman gerakan ya yang ada di Ya. lapangan, Hmm. eh, sebaiknya hindari pengerusakan Ya. fasilitas publik karena akhirnya yang dipakai dibangun kan uang kita lagi kan, Ya, ya, uang dari ya. pajak gitu. Ya, ya. Kemarahan silakan Hmm. diluapkan, Hmm. tetapi dengan cara-cara yang lebih terukur Hmm. karena semakin banyak
sarana publik kantor pemerintah yang rusak itu kita mesti keluarkan uang lagi dan itu artinya pajaknya akan dipungut pada masyarakat. Jadi lebih baik sampaikan dengan cara-cara yang lebih saya nyebutnya lebih terukur lah. Dan Yes. mudah-mudahan kita segera tenang kembali. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ersu.